Sakit pertamanya jatuh, Kayak tapi dikit. tapi tidak waktu itu Nggak pada berasa. saat jatuh tuh nggak sakit kan. Jadi biasa aja. Setelah 2 bulan baru berasa sakitnya. Berasa pinggang sakit itu di bulan Februari. Cuman nggak ngerasa sakit aja tapi nggak dirasa. Ya. Lebih tepatnya sih mungkin waktu puasa ya, Puasa nyiapin seminggu, sahur ya. Pas puasa seminggu, setelah sahur baru berasa nyeri, Pakainya luar kayak biasa. ditusuk, terus kayak di setrum gitu. Tiba-tiba sakitnya menjalar terus, tapi nggak bisa gerak. Ada kawan menyampaikan bahwa di Mandaya ada dokter Christian Aryono ya, Christian Aryono, bedah saraf ya, bedah saraf. Ya kami coba ikhtiar ke sini mas, kita ikhtiar ke sini, kemudian kita ketemu dengan dokter beliau, kita ketemu dengan dokter Christian, alhamdulillah kami diminta MRI dan memang hasilnya sama dengan rumah sakit swasta yang pernah kami datangin kunjungin itu. Tapi dokter Christian itu memberikan penjelasan kepada kami, pada istri itu yakin gitu ya. Yakin bahwa oh ini kok ini gini dan ya udahlah kami putuskan untuk rawat di sini dan alhamdulillah operasi kemudian menggunakan endoskopi dan nggak berasa karena bius total dan bangun langsung duduk dan jalan gitu. Iya. Ya pokoknya bersyukur banget alhamdulillah. Niat kesini tuh udah pas putusin kita operasi karena yakin, terus udah gitu saya gak mau sakit lama-lama. Udah nggak ketahan sakitnya, ya udah operasi endoskopi ya. Pas ada. Setelah keluar operasi rasa sakitnya langsung hilang. Enggak nyeri, enggak ada. Iya nggak ada sakit sama sekali. Kebas juga dalam waktu. Kebas sudah hilang. Pokoknya semua yang dirasakan sakit setelah keluar operasi itu saya merasanya langsung enak aja gitu, langsung yang sakit-sakit itu langsung hilang. Selesai bius itu kemudian jam 4 itu udah belajar udah belajar duduk dulu. Duduk kemudian jalan, udah luar biasa. Jadi menurut saya ya udah, artinya ya kita nggak tambah-tambahin, kita nggak ada namanya lebih-lebihkan. Justru malah saya rekomendasi teman-teman saya yang istrinya ada juga saraf kejepit atau saudara-saudaranya, saya suruh kesini beneran. Itu kadang ngapain ke Singapura kita juga, ya kan? Orang di sini ada. Ya, selamat pagi semuanya. Saya dengan Eko Setiawan dari Karawaci, Kota Tangerang, dengan istri saya, Ibu Iva Usmiati. Usia saat ini Ibu itu di 44 tahun. Oke. Sakit pertamanya jatuh, Kayak tapi tidak waktu Nggak pada berasa. saat jatuh tuh nggak sakit kan. Jadi biasa aja. Setelah 2 bulan baru berasa sakitnya. bulan Desember ya? Desember. Tapi pas berasa pinggang sakit itu di bulan Februari. Cuman nggak ngerasa sakit aja tapi nggak dirasa gitu. Ya. Lebih tepatnya sih mungkin waktu puasa ya, Puasa nyiapin seminggu, sahur ya. Pas puasa seminggu, setelah sahur baru berasa nyeri, Pakainya luar kayak biasa. ditusuk, terus kayak di setrum gitu. Tiba-tiba sakitnya menjalar terus, tapi nggak bisa gerak. Sakit luar biasa. Kemudian pada jam 4 pagi itu kami langsung larikan ke rumah sakit swasta, ya kan. Dari situ kami lakukan MRI, terus kemudian dokter di rumah sakit tersebut itu menyarankan untuk operasi. Tapi karena mungkin penjelasannya kurang meyakinkan dan kurang membuat kita ini keluarga merasa aman gitu ya, resikonya mungkin pada saat penjelasannya kurang bagus, maka kami putuskan pulang untuk yang namanya rawat jalan dulu gitu ya, fisioterapi dan lain-lain. Nah, terus kemudian 1 bulan di rumah ya, Mi? 1 bulan. 1 bulan di rumah, nggak ada perubahan sama sekali. Semakin sakit, semakin nggak bisa gerak. Berdiri aja sulit. Nggak bisa bangun. Ya. Dari pinggang. Dari pinggul ini ke bawah, ini kebas total. Sebelah kanan. Sebelah. Bangun aja itu harus terantanan, ya. Iya, harus Bangun merangkak harus terantanan, merangkak, cari yang enak, angle yang enak begitu ya. Pada saat bangun itu, nah kemudian ada kawan menyampaikan bahwa di Mandaya ada dokter Christian Aryono ya, Christian Aryono, spesialis saraf bedah ya, bedah saraf ya, bedah saraf. Ya kami coba ikhtiar ke sini mas, kita ikhtiar ke sini, kemudian
kita ketemu dengan dokter beliau, kita ketemu dengan dokter Christian. Alhamdulillah kami diminta MRI dan memang hasilnya sama dengan rumah sakit swasta yang pernah kami datangin kunjungin itu. Tapi dokter Christian itu memberikan penjelasan kepada kami, pada istri itu yakin gitu ya, yakin bahwa oh ini kok ini gini dan ya udahlah kami putuskan untuk rawat di sini dan alhamdulillah operasi. Kemudian menggunakan endoskopi ya, endoskopi dan nggak berasa karena bius total dan bangun-bangun langsung duduk dan jalan gitu. Iya. Ya pokoknya bersyukur banget alhamdulillah. Niat kesini tuh ya pas putusin kita operasi karena yakin, terus udah gitu saya gak mau sakit lama-lama, udah nggak ketahan sakitnya, ya udah operasi endoskopi ya. Pas ada. Setelah keluar operasi rasa sakitnya langsung hilang. Enggak nyeri, enggak ada. Iya, enggak ada sakit sama sekali. Kebas juga dalam waktu. Kebas sudah hilang. Pokoknya semua yang dirasakan sakit setelah keluar operasi itu, saya merasanya langsung enak aja gitu. Langsung yang sakit-sakit itu langsung hilang. Ya, tadinya kami memutuskan itu sebelum kesini ke Singapura ya. Kami ke Singapura, nah kami kontak di sana dengan teman kita dokter di sana. Sakitnya apa, kita bilang saraf kejepit. Saya kirim hasil MRI dari rumah sakit swasta yang pernah kami datangkan itu ke sana. Nggak usah jauh-jauh ngapain, di Jakarta aja katanya. Di Jakarta ada, ini ada kawanku katanya kan, ada ini di Mandaya ya. Kami sebelumnya nggak tahu ya Mi, kita nggak tahu. Nggak tahu kalau ada. Padahal sama-sama di kota Tangerang, saya nggak tahu Mandaya ini. Ternyata ada rumah sakit hospital Mandaya. Kami ketemu sama dokter, dokter dijelaskan, dok ini kalau operasi ini resikonya begini-begini. Enggak Pak, dikasih tahu lah ya, begini-begini, enak penjelasannya dan kami mudah mengerti sebagai orang yang nggak ngerti medis gitu ya. Dikasih tahu, kemudian juga istri juga nyaman, kemudian istri juga yakin, yaudahlah kita putuskan operasi di ruang ini nih, kita putuskan operasi, kita tunggu, kita nggak pulang lagi ya, pada saat konsul kita nggak pulang lagi, kita langsung cari kamar, kemudian MRI besok paginya itu ditindak jam 7, jam 10 selesai lah ya, jam 10 selesai, selesai bius itu, kemudian jam 4 itu udah belajar udah belajar duduk dulu, duduk kemudian jalan, udah luar biasa. Jadi menurut saya ya udah, artinya ya kita nggak tambah-tambahin, kita nggak ada namanya lebih-lebihkan, justru malah saya rekomendasi teman-teman saya yang istrinya ada juga saraf kejepit atau saudara-saudaranya, saya suruh kesini beneran. Itu karena ngapain ke Singapura kita juga, ya kan? Orang di sini ada, gitu. Dan alhamdulillah. Dengar penjelasannya itu tidak seserem yang dibayangkan, gitu. Makanya ternyata enggak. Dan operasinya pun nggak seserem yang dibayangkan kan? Ini kontrol pertama. Nah, tadi kita sudah kontrol, sebelum kontrol kita lakukan visio ke dokter Andre. Ke dokter Andre kita visio berapa kali? 2 kali. Baru 2 kali ya? Ya, visio 2 kali. Nah, ini jadwal kontrol pertama kali ke dokter pada saat selesai operasi kemarin. Dijadwalkan di hari Sabtu ya. Sabtu ini dan tadi alhamdulillah kita sudah kontrol. Tidak harus datang lagi. Kata dokter, sudah Bu, nggak perlu datang lagi. Kalau ada apa-apa, cukup WhatsApp saya aja. Ya artinya ya nggak perlu mundur-mandir gitu, artinya udah dan dokter juga sampaikan bahwa jam berapapun konsul lewat WhatsApp justru dijawab sama beliau dan kita nggak bayar apa-apa gitu. Jadi lebih enak, menurut saya lebih enak banget. Jangan takut operasi, ternyata tidak seseram itu ya, karena sekarang alat sudah makin canggih. Pokoknya yang penting kita pengen sembuh. Bersyukur bisa ketemu di rumah sakit ini, bersyukur pada Allah sudah bisa sembuh lagi, bisa sehat lagi. Nah, ini seru. Kita sama-sama nggak tahu ya kalau ada rumah sakit di sini. Jadi pas masuk ke Mandaya itu, kami merasa bahwa masuk lobi itu bukan masuk rumah sakit, ya. Kami masuk lobi itu berasa masuk hotel. Ini beneran. Kami merasa nggak serem gitu ya. Kesan pertamanya itu udah beda. Jadi pas kita masuk dengan situasi sakit ini, kan kita masuk dengan kontrol, konsultasi ke dokter dulu. Masuk di lobi itu, loh, kok kayak mall, nggak kayak ini gitu, nggak kayak rumah sakit. Serem-seremnya itu nggak ada. Padahal sebelum kesini itu, istri itu kenapa nggak mau operasi dulu di rumah sakit yang di swasta, selain saran dari dokter yang ada itu bahwa
ada resiko-resiko yang bahaya yang disampaikan. Dari teman-temannya pun sama, jangan operasi saraf ini nanti nggak bisa jalan, temanku udah di kursi roda dan lain-lain gitu ya. Nah jadi sehingga mentalnya juga jadi jatuh. Usia dengan usia 44 tahun ini jangan sampai kita gagal operasi kemudian nggak bisa jalan gitu loh. Dan itu resiko-resiko yang dipikirkan sehingga kami berpikir bahwa ya sudah kita keluar negeri aja, mungkin kita ke Singapura atau ke Malaysia gitu kemarin itu ya. Ternyata pada saat kami ke sini keyakinan itu ada, bener nggak? Keyakinan itu ada. Kok langsung seret gitu ya? Langsung seret. Pada saat masuk kita nggak ada apa masuk ke rumah sakit ini. Suasana bukan suasana rumah sakit. Kemudian kita konsultasi ya? Dengan dokter, disambut dokter dengan bagus, penjelasan dengan bagus. Kami putuskan untuk rawat inap. Pada saat masuk ke ruangan pun itu sama sekali kita seperti tidak masuk rumah sakit. Kalau kata istri seperti masuk di mana? Di mall. Di ruangannya di kamar, kayak tinggal di mana? Di apartemen. Kayak di apartemen. Ini mah apartemen gitu ya. Ini mah apartemen. Bener, itu sangat nyaman. Selain dari penjelasan dari dokter yang sangat luar biasa, Dokter Christian itu top. Dia juga aktif banget di WhatsApp. Saya nanya apapun, saya sebagai penanggung jawab atau suami itu di rumah dimanapun dijawab dengan cepat dan dijelaskan dengan detail gitu ya, sehingga kami keluarga itu percaya banget lah dengan dokter dan rumah sakit gitu.